Oke. Bentar ya. Oke ya, perhatikan kemarin ya. Ingat, di dalam current database itu, kemarin saya jelaskan bahwa kalau misalnya ribbon yang kalian buat itu belum muncul, oke, setelah kalian bikin silakan ditutup dulu Microsoft Access-nya, dibuka lagi. Perhatikan, kalau sudah kalian cek di bawah navigation option itu muncul nggak menu yang kalian bikin, oke? Tuh. Nah, kemudian ini bisa saja tidak muncul apabila ketika kalian membuat ya tabelnya yang usage ribbon kemarin itu ada kesalahan. Bentar ya, ini saya aktifkan dulu di navigasi pane-nya, saya cek. Oke. Nah, kemudian membuat tabelnya usage ribbon, huruf besar kecilnya juga perhatikan. Tidak hanya sekedar membuat langsung usage ribbon, tidak seperti itu. Oke. Kemudian juga perhatikan di sini juga ya, membuat struktur tabelnya. Ya, ribbon name-nya kalau ada di depan huruf besar, di tengah name-nya huruf besar ya dibuat seperti itu. Oke. Nah, ada beberapa teman yang Microsoft Access-nya itu tidak ada short tag, tidak ada long tag. Berarti pakai yang mana, Pak? Adanya yang teks, ya. Yang lebih panjang, Pak, penggantinya short tag apa? Boleh menggunakan memo. Ya, boleh menggunakan memo, tidak apa-apa. Itu kemarin beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian. Fieldnya ribbon XML ya XML. Ini besar kecilnya juga pengaruh, kan gitu kan ya. Nah, kemudian ketika kalian membuat skrip yang ada di dalamnya ini, perhatikan. Spasi pun berpengaruh. Ya, contoh ketika habis nulis versi ini, kemudian encoding, ini ada spasinya, ada space-nya, itu juga diperhatikan. Ketika saya membuat skrip custom UI, huruf besar kecilnya yang di sebelah mana, itu juga samakan. Oke? Jadi yang saya tulis di sini, ini kalian perhatikan huruf besar kecilnya juga. Kemudian ID, ingat, kalau membuat button, usahakan ID-nya itu beda semua. Button pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya jangan ada yang sama. Itu berpengaruh. Yang ketiga, ketika kalian membuka sebuah skrip contoh tabs, berarti harus ada tutup, nanti ya juga tabs juga. Ini juga pengaruh. Oke ya, itu juga pengaruh. Makanya kemarin tak suruh kalian cek dulu, perhatikan. Kalau toh misalnya ini ribbonnya error, pasti ada konfirmasi. Line berapa, baris berapa, kolom berapa. Line itu ngitungnya dari atas. Misalnya line 3 berarti 1, 2, 3. Berarti pada baris ketiga ini ada yang salah. Tinggal kolom berapa. Kolom berapa dihitung dari sini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya itu kolom. Kolom yang keberapa yang dihitung. Itu perhatikan juga. Oke, nama ID, contoh ID tidak boleh ada spasi. Nama ID. Yang boleh ada spasi itu labelnya. Label itu boleh ada spasinya. Cuma kalau nama ID tidak boleh. Oke ya. Nah itu. Kemudian membuat fungsinya, karena di sini ada function buka form sama function buka report. Oke, ini yang penting. Nah, pertanyaan saya, sebagian besar punya kalian yang tadi ribbonnya tidak bisa itu sudah diperhatikan belum cara penulisannya? Oke, nah diperhatikan juga. Waktu selesai nulis skrip Pak dan selesai fungsinya masih nggak jadi milik kita ribbonnya Pak. Padahal di tool ribbon udah ada menu kita. Berarti kalian nyetingnya itu di file option-nya. File option dicek dulu karena di dalamnya file option ya itu banyak pilihan. Pada current database di atas ini ada beberapa contoh. Display status bar.
Kalau display status boleh kalian hilangkan, maka status boleh di bawah akan muncul. Terus menu-menu lainnya, kan di bawahnya ribbon ada pilihan, ya, low full menu. Berarti low full menunya bisa dihilangkan. Ini bisa dihilangkan sehingga menunya database-nya akses sendiri akan hilang. Yang jalan punya kalian nanti gitu. Shortcut menu bar ini kan punya pilihan, low-nya dihilangkan. Oke, jadi nanti biar gitu. Fokusnya ke menu kalian. Nanti gitu kan. Di bawahnya ada low full menu. Kalau ini tentangnya kalian hilangkan, maka menunya nggak akan ada. Contoh gitu ya. Nah, tuh. Ingat, setiap ada perubahan di dalamnya ribbon dan sebagainya, usahakan aksesnya ditutup, dibuka lagi. Oke. Kemudian script ini besar kecilnya huruf perhatikan, kecuali yang ada di dalamnya label. Dalam label itu hanya sebagai nama terang saja. Oke. Nanti gitu. Dicoba. Ya, kemarin punyaan Reza itu kebanyakan sebagian besar kesalahan penulisan. Sebagian besar. Ya. Custom UI-nya, C-nya besar, kemudian ada button ID, ID-nya ada yang sama dengan atasnya, tidak ada spasinya, makanya itu berpengaruh. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Lainnya teman-teman? Ada lagi? Runtime error berarti nggak berhasil, bro. Oh, error kok ya. Runtime error berarti nggak berhasil. Dicek dulu kesalahannya. Oke ya, itu sebagian tentang ribbon. Jadi, ketika kalian membuat aplikasi kemarin, harus ada formnya, Pak. Ya harus, namanya aplikasi kok. Nanti input datanya gimana kalau nggak ada? Ya, laporan, Pak. Laporan, ingat loh ya, laporan di sini tidak hanya sekedar kamu cetak nota saja loh ya. Tidak hanya sekedar cetak nota. Kalau sekedar cetak nota ya gampang. Ya, sekedar pencetak nota itu akan gampang. Maksud saya, jadikan itu sebuah aplikasi yang siap pakai nanti. Oke, kemarin banyak pertanyaan, Pak, apakah harus saya membuat report? Apakah harus saya membuat query? Query itu kan dasarnya, ya sebagai dasar untuk membuat report. Query itu gitu. Contoh saya pengen membuat laporan tentang pendapatan saya per hari, berarti kan saya harus membuat query, ya, nyeleksi tanggal dan sebagainya, kemudian saya tampilkan di report. Kan tujuannya seperti itu. Itu sebuah aplikasi nanti seperti itu. Bukan hanya sekedar cetak nota. Loh Pak, aplikasi saya kan nggak ada cetak notanya. Makanya di akhir rata-rata teman-teman yang ngajukan aplikasi dengan database yang diinginkan, saya tanya, hasil akhirnya pengen seperti apa, bro? Hanya sekedar inputkan data, Pak, buat apa? Makanya ditanya, laporan istilahnya seperti apa? Contoh, untuk persewaan mobil atau rental mobil. Saya pengen tahu, ya, laporannya nanti adalah per hari ini yang nyewa mobil itu yang mobilnya keluar mobil apa saja. Kan gitu. Terus kemudian per hari ini, ya, yang sewa mobil konsumen siapa saja itu berapa hari, tanggal kembalinya harus kapan. Per hari ini yang belum kembalikan mobil siapa, kan tahu. Itu laporan namanya, bro. Kan tujuannya nanti seperti itu. Oke, itu gambarannya. Nah, jadi itu nanti akan lebih memudahkan. Jadi laporan-laporan itu akan lebih memudahkan. Oke ya, teman-teman seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang akan saya tambahi bagaimana nanti membuat sebuah login, ya, yang simple saja. Itu sebagai sekuritas, ya, enggak apa-apa. Berarti kita membuat sebuah form. Pak, apakah loginnya harus menggunakan tabel? Tidak harus. Saya jawab tidak harus. Ya, kalau login ini nanti hanya digunakan sebagai user security supaya bisa masuk ke aplikasi, kalian membuat form standar saja tidak masalah. Oke ya, membuat form standar saja tidak masalah. Contoh, berarti saya harus membuat sebuah form design manual saja ya.
Di sini ada namanya form design. Oke, saya buat sesimpel mungkin saja. Misalnya sebesar inilah. Kemudian untuk inputannya, untuk masukannya saya membutuhkan sebuah kontrol. Kontrol di sini saya gunakan namanya text box. Ya, saya gunakan text box untuk masuknya. Berarti saya butuh text box. Saya pilih text box seperti ini, misalnya ya. Oke, saya agak geser. Misalnya, labelnya saya ganti di sini adalah username. Oke, ini labelnya. Ya, yang ini saya kasih nama. Text box yang sebelah sini saya kasih nama. Text box ini namanya adalah, saya pilih di property sheet-nya, ordernya. Saya ganti misalnya adalah username. Kelihatan ya? Yang kedua, saya bikin text box lagi. Ini saya copy aja. Saya bikin text box yang kedua. Oke. Misalnya ini adalah password. Nah, berarti labelnya saya ganti yaitu password. Oke. Text box-nya ini saya ganti juga namanya adalah password. Oke, berarti sudah ya. Nah, nanti seperti ini. Kemudian saya bikin tombol. Ingat, membuat tombol ini karena kita the basic-nya adalah manual. Kalian lihat dulu dalam kontrolnya, usahakan user control wizard-nya ini di off-kan dulu alias dimatikan. Karena kita membuat desain manual. Oke, sehingga nanti saya butuh sebuah tombol atau button untuk membuat mengeksekusi login tersebut. Oke, komennya saya ganti tombolnya misalnya namanya login. Kemudian labelnya juga saya ganti namanya login. Captionnya ya saya ganti seperti ini. Yang pertama tadi text box-nya namanya adalah username, yang kedua adalah password. Normalnya gitu kan ya. Nah, sekarang kita membuat secara manual saja. Eksekusinya kapan? Ketika saya sudah masukkan data username, saya masukkan datanya password, ketika saya login, itu baru eksekusi kan gitu kan ya. Sehingga tombol login ini dieksekusi. Tombol login kalian aktifkan property sheet-nya, ya di sini akan muncul ada beberapa tab. Kalian masuk pada tab namanya event. Ya, di event ini saya pilih apa? Ketika saya klik berarti on click. Dalam on click saya pilih namanya event procedure. Oke. Nah, setelah saya tentukan event procedure, kalian klik untuk simbol more-nya ini. Diklik ya, supaya kita masuk dalam script-nya. Nah, kita akan masuk dalam script-nya. Itu kalau kalian klik nanti akan muncul script-nya seperti ini. Ya, namanya form 1 tadi Pak. Ya enggak apa-apa. Kamu mau ganti form login juga enggak apa-apa. Kalau misalnya namanya adalah form login pun juga enggak apa-apa. Bentar ya. Saya tutup dulu. Yes. Ini formnya saya simpan dulu Pak. Oke, formnya saya simpan namanya adalah login. Oke ya, namanya login. Ketika ini saya klik event prosedur, saya masuk. Formnya namanya adalah form login. Private sub login klik, ketika tombol login saya klik. Berarti saya deteksi yaitu user sama password. Kalian cek aja. Pak, supaya lebih gampang saya deteksi nanti bahwa username sama password itu benar-benar ada, gimana munculkan scriptnya? Kalian boleh menggunakan kontrol spasi. Nanti akan muncul gitu. Ya, bantuan properties untuk script. Kontrol spasi. Muncul ya. Nanti kalian ketikkan apa tadi? Username. Nah, kalian cari. Username. Nah. Isinya apa? Berarti value. Karena saya mengambil isinya. Itu value. Jika diklik. Oke. Contoh ini ya. Username value sama dengan. Berarti di belakang saya kasih sama dengan dalam tanda petik. Misalnya. Misalnya ya. Saya kasih informatika. Contoh ya. Ingat, ketika tombol saya klik username, nanti isinya akan berubah informatika. Oke, coba ini saya jalankan ya usernya. Pertama masih kosong. Ketika tombol saya klik, jadi informatika.
Oke ya, ketika tombol saya klik. Nah, jadi di sini eventnya ketika on klik baru dijalankan. Pak, kalau button ini misalnya nanti ketika pointer saya pindah ke sini, pointernya berubah bisa Pak? Bisa, kalian atur aja nggak masalah. Dalam order ini ada kursor on hover, ya kalian pilih mau apa. Yang bentuknya hyperlink hand Pak, pilih saja. Nanti kalau kalian arahkan, ini ya, pertama pointernya seperti ini, kalau udah ke tombol nanti akan berubah. Loh. Ya, jadi seperti itu. Nah, klik. Oke. Nah, sekarang kita teruskan di sini ya. Login event on click, kita masuk ke sini. Nah, sekarang kondisinya kita menentukan jika username sama dengan apa dan password sama dengan apa, maka login kalian berhasil. Kan gitu kan ya? Ini dua kondisi, maka kalian gabung karena dua kondisi ini harus semua terpenuhi. Kalian gunakan N. Nah, dia logikanya pakai if sama. Jika username titik value sama dengan, terserah mau kasih password apa kalian. Ya, misalnya username-nya adalah admin. N dan password titik value sama dengan, misalnya passwordnya adalah 123. Maka, nah kalian tutup and if-nya jangan lupa. Jika username value sama dengan admin dan password sama dengan 123, maka kalian mau ngapain? Oke? Maka saya kasih pesan Pak, message box. Misalnya pesannya adalah login berhasil. Ya. Koma, nah itu ada pilihan. Saya tambahkan VB information. Berarti nanti bentuk pesannya sebuah informasi. Sebelah kanannya ada tambahan lagi. Apa Pak? Koma, ini title-nya. Kalau ini ditambah, nah ditambah itu saya menambahkan tombolnya. Kalian pengen tambah apa? Saya pengen yes no Pak. Saya pengen oke saja. Ini ada pilihan. Ya. VB oke. Oke only berarti tombolnya oke saja. Oke cancel berarti pesannya ada dua tombol, oke sama cancel. VB yes no berarti ada tombol yes sama no, nanti gitu pesannya. Ya. Saya pengen oke saja Pak. Ya wis, pilih oke only. Koma. Title itu judulnya pesan. Di dalam sebuah jendela itu ada judulnya. Kalau di sini judulnya ada Microsoft Visual Basic itu judul. Ini boleh diganti. Informasi. Wis, contoh ya. Contoh seperti itu. Ya, intinya gitu. Yes. Ini contoh ya. Kita coba. Kita jalankan. Ini tadi usernya adalah admin, passwordnya adalah 123. Saya login. Nah, ini ya. Ini sebuah message box tadi. Title itu yang di atas, informasi. VB informasi itu logo ikonnya, itu VB informasi. Tombolnya OK only, berarti hanya tombol OK saja. Berarti boleh Pak, ikonnya dirubah? Boleh, nggak ada yang larang. Ya, ikonnya nanti kalau dirubah, ini berarti bukan VB information. Misal, saya rubah, ya, VB warning. Nah, peringatan kan ada nanti ya. VB sebentar. VB exclamation. Nah ini ya, ini ada VB exclamation. Kemudian VB, ada nggak VB warning? Bentar ya, saya cek ya. VB information, kemudian VB exclamation. Nah ini saya rubah ya, saya cek juga. Nah ini beda kan? Gitu ya, ini perhatian. Nah itu ngerubah ikonnya nanti seperti itu. Oke. Ini saya ganti VB informasi saja, biar bentuknya oke. VB information, tombolnya Pak oke only, boleh diganti yes no, nggak masalah ya. Nanti seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya nanti ini berhasil, kalian mau ngapain?
Contoh, kalau sudah berhasil saya mau menjalankan form. Formnya apa? Misal, yang saya jalankan adalah form utama atau yang saya jalankan adalah form anggota. Nanti kan sama. Di sini saya duduk MD, saya open form. Ya. Formnya apa? Tidak masalah. Kalau formnya di sini nanti kalian menggunakan fasilitas buka form tidak masalah. Atau langsung nama formnya di sini. Ya, nama formnya adalah misalnya history. Oke, saya tampilkan secara normal. Berarti saya pilih aja normal. Contoh ini kalau berhasil ya. Nah, ini kalau berhasil. Jadi kalau ini sudah admin, ini harus berhasil. Oke, setelah oke, saya akan menjalankan form history. Nanti seperti itu. Nah, sehingga kalau nanti kita menentukan, ya, ini untuk jawaban benarnya. Jawaban salahnya gimana, Pak? Disinilah kita menentukan else-nya. Ini kalau jawabannya salah. Jika username-nya sama dengan admin dan password-nya sama dengan 123, maka ini yang saya jalankan. Jika tidak kalian mau ngapain? Jika tidak, Pak, saya tampilkan pesan message box. Apa pesannya? Ya, apa pesannya? Misalnya, login gagal. Oke, silahkan coba lagi. Misal seperti itu. Ya, di sini saya tambahkan VB exclamation tadi. Oke ya. Kemudian saya tambahkan misalnya VB yes no biar muncul tadi ya. Nah, biar tombolnya ada dua. Title-nya saya rubah juga namanya informasi. Nah, sekarang kalau misalnya gagal, kalian arahkan kemana? Kalau gagal nanti saya arahkan bahwa kursor saya aktif lagi di dalamnya username, alias kembali ke dalamnya text box username, alias kembali juga ke password. Misalnya gitu ya. Sehingga nanti kalau kalian kembalikan, kalian arahkan di sini, ya, itu harus saya kosongkan dulu text box-nya. Apa namanya tadi? Username, ya, username, sorry. Titik value, oke, sama dengan empty, alias saya kosongi. Termasuk password. Titik value-nya, ya, sama dengan empty, alias kosong. Baru saya aktif dalam username. Username titik set fokus. Biar kursornya langsung balik ke sana. Itu kalau passwordnya dan username-nya nanti gagal. Kita coba. Contoh ya, ini beda. Login gagal. Silakan coba kembali. Yes, nanti akan ke situ. Ya, pointernya akan mengarah ke username tadi plus passwordnya. Kosong duluan. Iya, emang harus kosong kan di awal. Nah, contoh seperti itu loh. Nah, Pak, sekarang Pak, kalau tadi kan passwordnya kelihatan ini Pak, saya nulis. Supaya nggak kelihatan gimana? Dirubah dalam propertiesnya. Ya, khusus untuk password, kalian cek di dalamnya properties sheet-nya. Atau kalau kalian kesulitan, ya, kalau kalian kesulitan, ini boleh kalian klik kanan. Ya, boleh diklik kanan. Nanti kalian cek dulu pilihannya, ya, pilihannya. Bentar ya. Form properti sudah bisa lakukan kondisi format, oke. Gini aja wes. Format. Kemudian saya pilih bentar data. Ini ya, di dalam tabs data ada pilihan namanya, ya, input mask. Ya, input mask ini bisa kalian pilih more-nya. More, saya pilih password, ini pilihan. Saya pilih password. Kemudian next, finish. Tujuannya buat apa, Pak? Nah, biar nanti kalau inputkan itu nggak muncul 1, 2, 3-nya. Biar jadi tanda bintang tadi ya. Biar passwordnya nggak kelihatan. Oke, passwordnya admin, Pak. Username admin, passwordnya ada 1, 2, 3. Oke, berhasil. Akan manggil form. Nah, itu ya. Kalau gagal,
login gagal, yes, akan masuk lagi. Ya, itu sebagai verifikasi saja, nanti seperti apa. Itu biar lebih gampang. Ya, eventnya di dalamnya login. Nah, ini contoh. Ini bisa kalian atur backgroundnya dan sebagainya. Ini masa ganti warnanya apa nggak masalah ya. No what lah ya. Detail ini saya mau ngasih nanti. Oh, ini kan ada back color, kamu atur warnanya nggak masalah bro ya. Nggak ada yang larang loh kan, bisa menyesuaikan aja nanti ya. Gitu. Kemudian formnya saya atur untuk form login ini ya. Saya pilih nanti misalnya fit to screen di tengah-tengah, iya. Border style ini saya bikin yang tipis misalnya ya. Record selector saya hilangkan, navigasi button saya hilangkan, navigasi caption define ya saya hilangkan. Nanti gitu kan ya. Kemudian scroll bar ini ya hanya tombol tutup saja. Nah, ini saya nokan hanya tutup saja boleh. Sehingga nanti hasilnya akan seperti ini. Gak bisa ditutup langsung bro. Karena kita belum login. Ya, Pak kalau agar bisa apa ini? Pak agar bisa login ada beberapa username bisa Pak. Kalau multi user seperti ini kalian menggunakan tabel. Berarti di tabel sudah ada datanya dulu. Oke, ada datanya dulu. Nanti kita tinggal menyesuaikan di dalam tabel apa yang dipanggil. Ya, di dalam tabel nanti yang dipanggil apa. Berarti di dalam tabel misalnya kalian punya tabel user, di dalam user tadi tabelnya isinya adalah username password. Username sama password. Ya tinggal kalian koneksikan aja kan dari form ini, kemudian datanya source-nya kalian ambilkan dari tabel yang kalian bersangkutan. Betul ya? Dari tabel yang bersangkutan. Tinggal logikanya kalian taruh sini nanti. Oke, tinggal logikanya nanti taruh dalam tombol loginnya. Nanti gitu. Ya, nah, saya coba tambah custom sedikit. Ya kan? Login berhasil. Login berhasil ini saya tambahkan untuk yang login namanya siapa? Ya, saya gabung dengan tanda dan ini saya tambahkan. Misalnya di situ adalah username titik value. Username titik value karena yang login siapa. Nah, ini bisa ditambahkan ya. Nah, ini yang label, ini username value-nya. Contoh seperti itu, saudara-saudara. Ya, nah ini kalau misalnya kalian langsung manggil komen. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya, ini sedikit. Gitu ya. Nah, kalau terkait dengan tabel nanti gimana Pak? Maka username ini inputannya apa? Ya, inputannya ini diambilkan dari tabel. Tabelnya apa? Nanti kan gitu ya. Tabelnya apa tinggal sesuaikan aja nanti. Gitu. Oke ya. Nah, kalau misalnya usernya cuma ada 2, nggak usah bikin tabel lah. Ya. Contoh, kecuali kalau misalnya sebuah admin atau user itu lebih dari 15 orang, lebih dari 20 orang, nggak masalah. Tapi kalau cuma 2 orang aja ngapain buatkan tabel? Ya, redundansi nanti lebih baik di sini aja. Lah terus untuk bedakannya gimana Pak? Loh, kan ya bisa. Contoh, 2 user. User yang pertama admin sama 1, 2, 3. Oke, ini kan bisa kalian kurung dulu. Ini user yang pertama. Kemudian saya tambahkan or, kan bisa. Or username ya, titik value sama dengan misalnya ya, Angga n kemudian passwordnya titik value sama dengan 321. Berarti ini kita 2 kan? Ya, jika ini sama dengan ini atau user sama dengan ini maka bisa menjalankan. Ini kita 2 user loh ya.
Nggak perlu tabel kalau hanya 2 login aja. Kecuali ada ratusan usernya dan sebagainya, kalian gunakan tabel nggak apa-apa. Angga 321 kita login. Loh kan berhasil kan? Login berhasil Angga. Berarti kan bisa. Nah, itu bro ya. Ini kita tambahkan sedikit seperti itu. Nggak perlu tabel sebenarnya. Ya, biar lebih memudahkan aja. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Oke, jadi konsepnya gimana? Lupa. Berarti logika yang kita jalankan kemarin contoh di Excel, ya, kemudian di MySQL, sebenarnya juga sama, Pak. Kita menggunakan if, sama, nggak ada bedanya. Cuma mungkin penulisannya, penyusunannya yang agak berbeda. Ya, di situ saja sebenarnya. Kalau mau register itu bagaimana Pak kalau tanpa tabel? Itu yang saya bilang. Oke, berarti kan itu bukan login sebagai admin, cuma login sebagai pengguna. Itu baru kalian gunakan tabel. Posisi aplikasi kalian itu dan desktop itu kan yang menjalankan admin, bukan pengguna. Contoh lagi, aplikasi kasir di swalayan atau di minimarket, oke, atau di minimarket, itu yang menjalankan siapa? Pengguna atau adminnya? Admin, maka enggak perlu Pak tabel. Kecuali kalian membuat toko online. Ya, aplikasi desktop kalian ini versinya bukan online. Kalau misalnya yang login nanti adalah pengguna, user, ya kemudian customer, itu baru ada pendaftaran. Kalau sudah selesai baru saya bisa login. Kalau sudah login maka saya menjalankan aplikasi sebagai front end karena saya memesan barang. Pertanyaan saya, apakah aplikasi kalian itu semua orang boleh menggunakan? Tidak, itu sebagai administrator kalian yang mengelola. Oke, contoh aplikasi rentalnya mobil. Oke, kan konsumen datang rental, yang menjalankan aplikasi siapa? Kalian, kan bukan pengguna, ya, bukan customer yang menjalankan. Customer datang jalankan aplikasi sendiri gitu, enggak. Kecuali aplikasi kalian yang rental mobil tadi online, basicnya, ya. Ini desktop, ini offline. Jadi konsepnya seperti itu saja. Buatkan user, selesai, gitu aja. Nah, oke. Berarti kalau nggak ada register, Pak? Nggak ada. Kalau ada register berarti online nanti itu gambarannya. Gitu ya enggak ya? Tuh. Oke, teman-teman lainnya, apalagi coba? Ada lagi yang masih kebingungan? Silakan ditanyakan. Sebenarnya bro, kalau konsepnya kita membuat aplikasi yang basicnya scripting seperti ini, membuat aplikasi kalian tadi yang akses tadi, itu akan lebih kompleks, tapi lebih enak, lebih custom, lebih terjamin ketimbang yang wizard. Secara keamanan lebih terjamin. Ya, ini serius. Secara keamanan akan lebih terjamin. Ada pertanyaan lagi? Monggo, silakan teman-teman lainnya. Ingat ya, untuk hari ini kan kita pertemuan terakhir. Saya selesaikan proyeknya. Nanti untuk mata kuliah berikutnya, coba kalian cek kalender akademiknya, ya. Materinya nanti apa? Seingat saya materinya nanti terkait dengan networking, jaringan ya. Kita belajar tentang jaringan. Mungkin teman-teman yang dari SMK TKJ sedikit banyak sudah paham dan mengerti. Oke, nanti bisa membantu teman-teman lainnya mungkin yang dari SMA. Gak apa-apa. Ada pertanyaan? Materi kita habis loh. Kalau kalian nggak ada pertanyaan, ya, nah nanti nggak ada berkembang nanti. Silakan, monggo. Tidak ada. Wah, seneng aku. Berarti bisa kalian ya. Sekarang saya contohkan. Pak,
kalau saya pengen membuat laporan, di mana laporan tersebut nanti saya menggunakan ring. Contoh, dalam history, report history itu ada tanggal kembali, ada tanggal batas. Ya, pertanyaan saya pengen menampilkan peminjam yang tanggal batas peminjamannya di antara tanggal sekian sampai tanggal sekian. Berarti ada ring tanggalnya. Oke, ada ring tanggal. Gimana, Pak? Nah, sekarang perhatikan dulu. Ya, yang pasti saya akan membuat form baru. Ya, ini saya simpan dulu loginnya. Saya membuat form desain sendiri seperti ini. Oke. Saya anggap ini nanti sebuah untuk memfilter tanggal berdasarkan tanggal kriteria. Saya butuh text box inputan. Berarti saya butuh tanggal seperti ini ya. Anggap saja ini adalah tanggal awal. Oke. Labelnya saya ganti, anggap saja namanya adalah tanggal awal. Oke. Ini saya kasih nama sama ya name-nya TGL awal. Oke. Nah, jangan lupa ini masih text box. Supaya nanti tampilnya dalam bentuk ya, opsinya tanggal gimana? Kalian boleh dalam text box ini klik kanan, ada fasilitas change to. Boleh ya, change to seperti ini. Nah, atau kalau kamu kesulitan, text box ini kalian masuk dalamnya format datanya ya. Format data ini kalian rubah ke dalamnya date, medium date aja nggak apa-apa, atau short date juga nggak apa-apa ya. Misal ya, short date. Tujuannya apa, Pak? Supaya kalau saya tampilkan, saya aktif di sini, munculnya adalah tanggal. Oke ya, short date. Ini saya copy saja. Saya copy, saya taruh di bawahnya. Di bawahnya ini adalah tanggal akhir, misal gitu ya. Saya ganti. Saya tanggal akhir. Kasih nama di sini TGL akhir. Ya. Oke. Kemudian saya butuh tombol untuk pemfilterannya. Tombol ini saya kasih nama misalnya filter atau BTN filter, button filter. Ya, formatnya captionnya saya ganti misalnya filter. Kalau mau nambahkan picture ya monggo ya, silakan. Ini kan ada bisa ditambahkan ya. Misalnya gambarnya di atas, kemudian saya mengambil tipenya gambarnya misalnya kalau punya gambarnya silakan ya. Kalau enggak ya nyari, ini cari gambar filter misalnya ya. Ini kan bisa dicari. Nah, ini tambal filter ya. Contoh. Nah, ya. Bisa diatur, Bro ya. Saya menggunakan tema silakan, kalau enggak masalah. Border style, hairline ini bisa diatur sendiri. Contoh ya. Nah, kemudian captionnya tadi adalah filter, ini kan bisa kalian tampilkan. Nah, nanti seperti ini ya tombolnya. Bisa diatur, tadi ada ikonnya juga. Posisi diatur, Pak. Oke. Ya. Visible yes, picture oke. Kemudian lebar sekian, backstyle-nya normal ya. Seperti itu, atau buat transparan juga nggak masalah. Asik ya. Ini saya atur, Pak. Mana? General misalnya. Nanti akan seperti ini kalau general ya. Oke, contoh. Kalau dijalankan lumayan oke nanti. Loh kan bagus ya. Tinggal kalian sesuaikan aja pengen seperti apa hasilnya. Kemudian kursornya saya rubah ke dalam ini. Nah, biar oke ya, Bro ya. Formnya saya ganti misalnya ini adalah form filter. Tanggal awal, tanggal akhir. Di mana tombol ini nanti saya akan manggil ya, manggil reportnya. Misalnya gitu ya. Saya akan manggil reportnya. Berarti setidaknya di tombol ini kalau saya membuat eventnya on click, saya akan manggil report. Kan gitu ya, saya akan manggil report. Nah, cuma kalian pengen yang wizard atau yang script. Nah, kalau saran saya manggil wizard aja, gampang. Oke ya, manggil wizard aja gampang.
Kalau script, nah nanti kalian tambah kesulitan nanti. Ya, macro builder, expression builder, code builder, makro saja Pak. Nah di sini ya, saya pilih macro builder, kemudian di sini dicari apa? Open report. Cari namanya open report. Ya, reportnya namanya apa? Reportnya namanya adalah history, dicari. History. Ya, ini ya contoh history gini ya. View-nya dibuat apa? Preview atau report? Print preview, Pak. Oke. Ini sebenarnya nanti kalau kalian jalankan kan normalnya gini. Saya jalankan, nah ini kan manggil ya. Reportnya akan tampil semua seperti ini ya. Karena tadi open report. Nah, ini belum ada kriteria. Tombol tadi di dalam on click saya pilih more-nya. Dalam more saya tentukan macro builder-nya. Biar oke. Nah, sekarang kita menyesuaikan. Ini tanggal awal, ini tanggal akhir. Di dalamnya report history, mana yang mau difilter? Misalnya Pak, saya pengen filter yaitu tanggal batas. Tanggal batas itu nama fieldnya apa? Kalian cek. Tanggal batas itu nama fieldnya adalah tanggal batas pengembalian. Dua wajah nih, nggak apa-apa ya. TGL batas pengembalian. Contoh ya, ini namanya itu. Berarti saya akan memfilter itu berdasarkan tanggal. Maka ya pada makronya filter tadi, kalau kalian cek dalamnya desain property sheet-nya, ya ini harus saya aktifkan. Where condition. Apa where condition-nya? Tanggal batas apa tadi bro? Saya cari TGL. Jenengnya panjang tadi ya. Apa tadi? TGL batas. Saya cek dulu aja. Saya cek panjang ini. Panjang dan lama ini ya. Bentar. Saya cari reportnya tadi. Ini loh bro, namanya panjang ya. Order. Saya copy aja ya. Biar gampang. Di sini saya aktif propertiesnya, kemudian di event saya klik makronya, where conditionnya adalah tanggal batas pengembalian sama dengan, ya. Nah ini kita cek, sama dengannya saya cari dulu punya unform, ya. Ini forms, kemudian nama formnya apa? Filter. Kemudian namanya apa di sini? Tanggal awal. Berarti di sini ya kalian gunakan nanti tanggal batas pengembalian itu lebih besar sama dengan tanggal akhir and gitu ya. And tanggal batas pengembalian ini lebih kecil sama dengan tanggal ini tanggal awal harusnya ya. Ini tanggal awal. Nah, tanggal awal. Nah, begitu. Yang sini lebih kecil sama dengan tanggal akhir. Ya. Jadi, tanggal batas pengembalian lebih besar sama dengan tanggal awal dan tanggal batas pengembalian lebih kecil sama dengan tanggal akhir. Nanti gitu ya. Kemudian saya simpan. Oke. Kita sesuaikan. Saya cek di sini itu yang ada tanggal 3 bulan 5, kemudian semua bulan 5. Oke, saya cek ya. Coba saya jalankan form ini, yang pertama saya ambil adalah bulan 5, berarti Mei ya. Mei ini saya ambil adalah tanggal 2 sampai Mei itu tanggal misalnya ya, tanggal 10. Jadi tanggal 2 sampai tanggal 10. Coba kita tampilkan. Tanggal 2 sampai 10 enggak ada ya, Bro. Tanggal 2 sampai 10. Ya, nanti buktinya seperti itu. Ini enggak ada ya tanggalnya. Tanggal batas pengembalian. Saya cek ya. Tanggal batas pengembalian dalam history. Ada harusnya ya. 3. Oh, tahunnya keliru bro. Sorry.
tahunnya 2020, ini 2016, di sini juga 2016. Oke, coba saya filter. Nah, muncul ya. Inilah laporan berdasarkan tanggal pengembalian tadi dari tanggal 2 dan 5 2016 sampai tanggal 10 2016. Nah, berarti yang muncul cuma ada 2. Nah, itu kita menggunakan pemfilteran berdasarkan tanggal tadi. Oke ya? Nah, kira-kira seperti itu tambahannya. Saya harap nanti hasil aplikasi kalian sempurna. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya teman-teman di ke 12. Kita lanjutkan di lab ya.